What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas iOS 16 Beta 4. Ada fitur baru pada iOS 16 Beta 4 ini dan juga ada perbaikannya. Apa aja sih fitur baru dan perbaikannya? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja cek di out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16 Beta 4. Nah, di iOS 16 Beta 4 ini cukup banyak juga penambahan fitur baru dan perbaikannya. Tetapi, Apple tidak hanya merilis iOS 16 Beta 4 aja semalam. Apple juga merilis Xcode 14 Beta 4, iPadOS 16 Beta 4, macOS 13 Ventura Beta 4, tvOS 16 Beta 4, HomePodOS 16 Beta 4. Sayangnya, untuk watchOS 9 Beta 4-nya belum dirilis, tapi akan segera dirilis pastinya, seperti itu. Jadi, buat teman-teman pengguna beta, ya, lo harus nonton video ini sampai selesai sih. Keren-keren fiturnya cuy. Oke, langsung aja. Pertama adalah untuk para teman-teman developer, Apple akhirnya merilis API Live Activity. API Live Activity ini disediakan oleh Apple untuk aplikasi-aplikasi pengembang lainnya, seperti contohnya kayak Starbucks dan lainnya ya. Intinya penggunaan untuk di lock screen sini. Jadi pada saat lock screen nanti ada di sini nih aplikasinya. Gue contohin ya. Misalkan gue timer kayak gini, gue start timernya, gue close, maka akan berjalan di lock screen seperti ini. Nah, ini disebutnya Live Activity. Apple akhirnya menyediakan API tersebut agar aplikasi-aplikasi pengembang lain atau third party apps itu bisa membuat fitur live activity-nya di lock screen seperti itu. Lalu selanjutnya pembaruan pada iMessage. Nah, di iMessage nih sedikit diperbarui ya sama Apple ya. Apa aja sih yang diperbarui di iMessage? Yang diperbarui iMessage adalah ketika kita mengirim pesan atau iMessage, kita sekarang sudah bisa view teks atau pesan tersebut yang sudah kita edit. Contohnya seperti ini, di bagian sini kita tinggal tap aja, maka akan muncul teks sebelumnya sama teks yang sudah kita edit seperti itu ya. Kalau misalkan sebelum itu kita nggak bisa view kayak gitu cuy. Lalu selanjutnya bukan hanya itu aja ya pada iMessage, tetapi adanya fitur undo di iMessage yang diperbarui time limitnya. Kalau sebelumnya itu 15 menit ketika kalian ingin mengundo teks tersebut, sekarang diperkecil sama Apple menjadi 2 menit. Contohnya seperti ini ya, misalkan gue kirim teks seperti ini, kita send. Nah, ketika kita send seperti ini, kita tap dan tahan, ketika lu mau undo, ini batas waktunya ini di 2 menit sekarang. Makanya teks yang di atas ini udah nggak bisa di undo kayak gitu, karena sudah lewat dari 2 menit seperti itu. Jadi sekarang ada limitnya. Sebenarnya sebelumnya juga ada limitnya, tapi lebih panjang aja 15 menit. Nah, sekarang cuma dibuat 2 menit kayak gitu. Setelah 2 menit nggak bisa di undo untuk yang fitur undo send ini seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ketika kalian ingin edit lock screen dan home screen, ini ada banyak pembaruannya nih di sini. Oke, kita cek aja langsung. Yang pertama adalah ketika kalian ingin custom home screen. Seperti ini contohnya. Nah, ketika kalian tap dan kalian ingin custom home screen, kalian pilih custom home screen di sini. Ya, di sini adalah perbedaannya. Kalian bisa lihat sendiri di bagian sininya untuk blurnya pindah ke sudut kanan, lalu untuk fotonya ada di sini, lalu gradient, lalu color dan originalnya seperti itu. Jadi ada redesign lah, bisa dikatakan redesign tampilan kayak gitu. Lalu selanjutnya apabila kalian ingin edit widget, itu bisa jadi lebih spesifik lagi. Contohnya seperti ini, misalkan gue custom, lalu gue pengen edit widget, kita tap lagi. Nah, ini bisa lebih spesifik ya, otomatis atau tidak kayak gitu. Contoh widget third party apps yang sedang tahap beta juga seperti ini. Nah, kita bisa atur lagi nih musik ataukah album atau yang lainnya kayak gitu. Nah, cuman spesifik edit widget ini tergantung apps-nya ya. Kalau misalkan contohnya misalkan tadi baterai kayak gini. Nah, ini bisa nih kita edit spesifik ketika kalian tap kayak gini, dia akan muncul kayak gitu. Ini edit widget lebih spesifik seperti itu. Lalu kalau semisal kalian ingin nambahkan widget, itu tuh di sini tuh ada tulisan widget, contoh seperti ini ya. Nah, di sini ada tulisan add widget sekarang. Sebelumnya nggak ada nih kayak gitu. Lalu di widget ini juga ketika kalian ingin tambahkan clock seperti ini. Nah, di sini sekarang adanya city analog ya. Sebelumnya city analog nggak ada nih. Sekarang sudah ada city analog kayak gitu. Ya pastinya ini akan berkembang lagi sih ke depannya menurut gua. Lalu selanjutnya, apabila kalian ingin delete wallpaper, sekarang ada tulisannya. Misalkan ini gua mau delete kayak gini ya. Kita delete seperti ini, ada tulisan delete this wallpaper. Sebelumnya cuma delete aja nih ya. Lalu selanjutnya untuk wallpaper astronomi juga lebih detail ya. Ketika kalian ingin menggunakan wallpaper astronomi di sini, misalkan contohnya ini. Nah, ini akan lebih detail lagi nih, tampilan bola dunianya ini lebih detail sebetulnya daripada beta 3 sebelumnya kayak gitu. Memang nggak terlihat jelas, tapi kalau kita compare itu perbedaannya jelas. Tampilan grafisnya juga lebih grafis di beta 4 seperti itu. Lalu selanjutnya buat teman-teman yang menggunakan CarPlay, nah di iOS 16 beta 4 ini kalian bisa merubah tampilan wallpaper pada CarPlay tersebut. Ya, gue nggak bisa mendemokan karena gue tidak ada device untuk CarPlay-nya. Ya, selanjutnya ada pada Apple Music. Nah, ini juga signifikan nih perubahannya. Yang pertama, tampilan gambar banner album jadi lebih besar di lock screen. Misalkan gue play music dulu ya, tapi mungkin
gue kecilin suaranya biar nggak copyright kayak gini. Sudah gue play lagunya. Sekarang kita cek di lock screen-nya. Maka di lock screen-nya akan seperti ini. Ketika kalian tap bannernya, nah yang beda di mana? Ya, banner album ini atau album artnya itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu agak lebih kecil. Kayaknya gue punya screenshotnya deh, gue tunjukin dulu ya. Nah, seperti ini. Ini yang beta 3, dimana album artnya ini lebih kecil. Kalau sekarang itu lebih besar. Beda banget ya, seperti itu. Dan bukan hanya itu aja, di Apple Music, pada saat aplikasi Apple Music ini, kalian harus sadari kalau misalkan di sininya nih agak lebih besar berubah tampilannya ya. Untuk lagunya lebih besar dan untuk volumenya juga lebih besar. Misalkan gue pause dulu. Nah, kayak gini nih. Tuh, lebih besar dia. Dan bukan hanya itu aja, di bagian lock screen-nya juga ikut berubah. Ketika kalian tap dan tahan, dia jadi lebih besar kayak gini. Misalkan artnya gue giniin dulu, nah dia akan lebih besar tuh. Kayak gitu cuy. Jadi dirubah sama Apple, di redesign lagi lebih besar daripada sebelumnya gitu. Karena sebelumnya itu kecil kayak gitu. Dan bukan hanya itu aja pada Apple Music. Pada saat kalian add widget Apple Music atau Music Recently Play ini atau Listening Activity, kalian add widget seperti ini kan tampilannya kayak gini ya. Sebelumnya kayak gini, sekarang tidak. Ketika kalian play musik seperti ini, dia akan berubah di bagian widgetnya. Nah, seperti ini. Berubah kan dia widgetnya? Kayak gitu cuy. Jadi, udah nggak seperti sebelumnya. Apabila kalian close Apple Music-nya, dia akan kembali lagi seperti ini. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, adanya wallpaper baru pada aplikasi Home. Jadi, kalau teman-teman yang menggunakan aplikasi Home, ya di sini, kalau kalian ke settingan Home setting ini, nah di sini adanya wallpaper baru ya. Nah, di bagian ini nih. Karena sebelumnya cuma bagian ini aja nih wallpapernya. Sekarang ada wallpaper baru. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, tampilan notification di setting, di bagian setting ini, ketika kalian pilih notification, nah, di sini dirubah desainnya, di redesign ulang ya. Untuk displaynya ini di tampilan sininya berubah ya. Kalian bisa pilih count, bisa stack, bisa list. Tapi tampilannya berubah jadi kayak gini. Enak sih, lebih eye catching ya daripada sebelumnya. Dan selanjutnya adalah ini fitur yang paling gue suka dan mungkin ini fitur yang akan berguna banget buat temen-temen yang memang ada di ekosistem Apple. Fitur itu apa? This is control nearby device. Nah, adanya di mana? Di bagian accessibility. Lalu di sini control nearby device ya. Kalian pilih di sini. Lalu kalian pilih control nearby device ini. Ya, di sini ada iksan iPad. Bener banget, iPad gue ini sedang menggunakan iPad OS 16. Gue nggak tahu apakah iPad OS 15 juga bisa dikontrol lewat iOS 16. Gue belum coba karena iPad ini udah terlanjur gue install beta. Cuman intinya ini iPad sama iPhone ini sama-sama Apple ID-nya. Jadi Apple ID-nya sama ya. Cara kerjanya bagaimana? Sekarang gue pilih iksan iPad dan terhubung di iPad gue ada tulisan connected. Gue ulang ya. Gue deketin aja di iPad-nya biar kalian bisa lihat. Oke, contohnya seperti ini. Apabila gua di sini pilih control nearby device, lalu gue pilih iksan iPad, lalu di iPad stay connected atau tulisannya connected. Oke, sekarang lu lihat di iPad gua ingin buka control center. Boom, tergerak di iPad. Gua tutup control centernya. Iya. Keren banget. Sekarang gue pengen buka app switcher. Sekarang gue pilih app switcher. Ya, di iPad langsung app switcher seperti ini. Gua back lagi, akan seperti ini. Wow. Sekarang gue ingin aktifkan Siri di iPad gue. Ya, gue pilih icon Siri. Nice. Berjalan langsung Sirinya. Sekarang gue mau offin Sirinya. Gue tinggal pilih tombol home ini. Ya, langsung off Sirinya. Gue ulang ya. Siri aktif. Ketika gue tap tombol home, Siri off. Wow. Dan di sini banyak pilihannya ya. Bukan hanya itu aja, ada play and pause ya, previous track, next track, volume up dan volume down. Kita coba volume up. Ya, volumenya nambah. Lo bisa lihat volumenya nambah. Wih, volumenya nambah, wih. Keren. Sekarang gue turunin volumenya. Ini cakep, nice. Ya, buat temen-temen yang memang menggunakan ekosistem Apple, fitur control nearby device ini sangat banget berpengaruh. Akan sangat ngebantu banget buat lo semua pastinya ya. Oke, gue taruh dulu iPad-nya ya. Ya, itu tadi adalah bagian fitur yang paling gue suka di iOS 16 beta 4 ini. Ya, namanya adalah Control Nearby Device. Nice banget sih fitur ini. Wah, keren banget. Ya, ini fitur paling keren dan pasti akan gue tunggu banget. Karena ini bisa one for all jadinya. Ya, selanjutnya masih di bagian setting. Kembalinya fitur Siri Call Hang Up. Di bagian Siri ini, ya akhirnya kembali lagi nih Call Hang Up. Karena di beta 3 dihilangin sampai Apple. Sekarang dikembalikan lagi fitur ini, Siri Call Hang Up ini, kayak gitu. Lalu selanjutnya apabila kalian menggunakan aplikasi email di sini, contohnya seperti ini ya, aplikasi emailnya. Nah, kalau kalian slide kayak gini, sekarang sudah ada Remind Me ya. Kalau sebelumnya tulisannya letter doang, nah ya sekarang yang ungu ini Remind. Lebih tepatnya Remind Me Letter
jadinya kayak gitu. Dan bukan hanya itu aja, di bagian setting untuk email, kalau kita ke setting, lalu kita ke mail, di sini kita ke mailnya, kalian scroll ke paling bawah, di bawah ini adanya undo send delay. Jadi ini tuh lebih tepatnya untuk timing kapan kalian harus undo. Dalam artian ya kalian memerlukan limit berapa waktu gitu untuk undo send delay ini. Adanya off 10 detik, 20 detik, sampai 30 detik seperti itu ya. Jadi ada 3 pilihan untuk undo send delay kayak gitu. Selanjutnya adalah pada aplikasi Health. Ya, aplikasi Health ini adanya medication, di mana kalian bisa add medication, nama kalian di sini ya. Kalian bisa input, lalu kalian next ya. Di sini kalian bisa tentukan obatnya apa, kalian next aja dan seterusnya. Dan ini akan ngebantu nantinya. Intinya ini lebih tepatnya add the medication. Berarti kan ya terkait kesehatan kalian lah kayak gitu. Makanya di sini setup medication, track all your medication in one place, set schedule ya. Ya intinya Apple ingin kalian itu menggunakan ini biar kalian tetap rajin minum obatnya kayak gitu. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke bagian setting. Ya, di bagian setting ini terkait fitur fokus. Nah, di sini ya di bagian sini ketika kalian ingin add schedule, di sini sudah ada add schedule karena sebelumnya nggak ada nih. Yang cuma ada smart activation-nya doang. Sekarang kita bisa add schedule dan kalian bisa atur di sini kayak gitu. Dan tentunya apabila kalian ingin menggunakan fitur fokus ini dan memilih customize screen-nya, ya di sini contohnya untuk home screen, ya sekarang lebih banyak pilihannya di sini ya untuk home screen ya. Create new page atau create from your page yang ada kayak gitu. Jadi ini lebih lengkap, lebih detail biar kalian bisa mengcustomize sesuai kebutuhan kalian kayak gitu. Lalu selanjutnya tidak ada menu subscription pada App Store. Ya, kalau kalian buka App Store di sini, lalu kalian ke profilnya, contoh seperti ini. Nah, di sini tidak ada menu subscription. Biasanya ada, sekarang tidak ada subscription ya. Cuman ada purchase dan notification aja. Seperti itu. Ya, berikut gue kasih tahu bug yang diperbaiki atau isu-isu yang ada pada iOS 16 sebelumnya. Ini adalah release note iOS 16 beta 4. Ya, cukup banyak sebenarnya di sini terkait overview, accessibility di resolve terkait accessibility, ya AirPlay juga, Apple ID Authentication, IV routing, backup, CarPlay, clock, CloudKit. Wih, banyak banget pokoknya yang diperbaikin. Memang namanya beta itu ya pasti ada bug ya kan. Jadi di sini cukup banyak yang memang diperbaiki sama Apple ya. Tuh kalau gue terus ke bawah banyak banget nih. Tuh. Banyak banget yang diperbaiki sama Apple terkait iOS 16 beta sebelumnya. Sekarang di iOS 16 beta 4, ya ini adalah iOS 16 beta 4 overview-nya atau release note-nya yang ada pada iOS 16 beta 4 ini, kayak gitu. Ya intinya ini berisikan apa aja yang diperbaiki sama Apple dan ini keterangannya ada di sini, kayak gitu. Lalu selanjutnya terkait iPhone storage pada iOS 16 beta 4 ini, kita cek aja langsung ke bagian setting. Ya, di sini general, lalu iPhone storage. Oke, loadingnya apakah lama ataukah cepet? Cepet ya, gue nggak potong videonya. Cepet loadingnya, kita cek aja langsung sistem datanya di paling bawah. Ya, sistem datanya ini 6GB atau 5,69GB. Untuk iOS ini 8,55GB, kayak gitu. Cukup besar ya iOS-nya. Dan ini gue menggunakan iPhone XR yang size-nya ini 64GB ya, seperti itu cuy. Dan sejauh ini performance namanya juga iOS 16 beta ya. Gue nggak terlalu berharap banget untuk performance pada iOS 16 beta. Ya kalian bisa lihat sendirilah. Sebenarnya tadi juga ada ketidak smooth atau ketidakstabilan pada setiap aplikasi atau fitur-fitur yang gue gunakan kayak gitu. Sebetulnya gitu, tapi ya itu sangat diwajarkan. Namanya juga beta ya. Dan memang penuh resiko kalau kalian menggunakan beta untuk kegiatan sehari-hari kalian seperti itu. Tapi di sini sekalian aja gue mau ngetes skornya. Kita benchmark aja menggunakan Geekbench. Untuk iOS 16 beta 4 di iPhone XR, skor Geekbench-nya berapa? Kita benchmark aja langsung, run benchmarknya. Ya, kita tungguin prosesnya sampai selesai. Ya, ini dia hasil skor benchmark iPhone XR menggunakan iOS 16 beta 4. Untuk single skornya 1086 dan multicore-nya 2423. Ya, ini hanyalah skor. Tetap gue mah tergantung pemakaian. Kalau misalnya pemakaian aman ya, performance-nya itu gue anggap itu baik kayak gitu ya. Itu cuman skor aja bagi gue. Tapi di sini namanya beta terkait performance ya begitulah, seperti tadi udah gue jelasin, masih kurang smooth dan kurang stabil. Tapi nggak apa-apa ya. Kita harus maklum namanya juga beta kayak gitu. Lalu selanjutnya kita bahas baterai. Nah, baterai pada iPhone XR ini cukup aman sih. Gue juga bingung kenapa iOS 16 beta 4 ini cukup aman ya. Kalian cek aja ke setting, lalu ke bagian baterai di sini. Kalian bisa lihat activity-nya ya. Gue baru charger tadi 38 menit yang lalu karena sebelumnya gue pakai, dan sejak dini hari tadi udah menggunakan iOS 16 beta 4. Dini hari tadi ya, sekitar semalam lah kayak gitu, dan baru habis tadi. Wow, mantep banget sih ini menurut gue. Dan screen on time ini di 7 jam, lo bisa lihat sendiri. Dan kalian bisa lihat activity gue, TikTok, Twitter, Instagram, dan ini lumayan ya. Semalam gue ngelakuin ini nih. Scroll-scroll TikTok aja, dan itu sudah menggunakan iOS
A16 Beta 4 kayak gitu. By the way, kita cek aja baterai health sekalian. Ya, baterai health masih stabil di 82% dan ini masih aman. Gua rasa untuk baterai health nggak usah kita bicarain panjang lebar karena pasti akan turun baterai health itu kayak gitu. Jadi ya udah, yang penting performance baterai pada A16 Beta 4 ini so far menurut gua jauh lebih baik daripada Beta 3. Pandangan gua sih kayak gitu. Tapi performance-nya justru lebih mendingan Beta 3 kayak gitu. Ya udah, itu tadi adalah fitur-fitur baru yang ada pada A16 Beta 4 dan perbaikan-perbaikannya dan redesign fitur-fitur yang ada pada A16 sebelumnya kayak gitu. Jadi gue rasa cukup video kali ini. Semoga tercerahkan buat teman-teman yang memang menggunakan A16 Beta. Bukan public beta, ingat ini developer beta. Oke? Ya, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.